Halo sahabat, apa kabar? Malam ini saya coba mereaction. Ini kebetulan kemarin sempat ngerekam waktu ikut mancing bareng sahabat mancing silatur dari Ciomas. Ini pemancingan Bukit Asri. Apa yang saya garis bawahi dari video ini adalah saat itu ikan itu hanya berkumpul di sebelah, ya, hanya di sebelah. Jadi tidak ada yang ke sisi kami, deretan kami. Tapi dengan kesabaran dan tanpa putus asa dan tetap percaya diri, akhirnya ikan itu pun datang. So, kita langsung aja saya reaction videonya sekalian trik-triknya. Oke, kita mulai. Kalau kita penasaran, bercanda-bercanda gitu. ayo kita mancing, ayo kita mancing, dengan melengkung hebat. Nah, ini maaf ya, angle videonya ya seadanya. Karena saat itu saya sedih terlambat, yang penting bisa dipasang lah. Ada dokumentasi. Ini sedang persiapan. Jadi maaf ya, terpaksa video saya silent karena copyright dari lagu yang diputar oleh panitia. Sebenarnya banyak bocor di sini. Nah, itu mulai pada ngebom. Saya pun ikut ngebom. Jadi saya sambil denger lagu yang diputar. Lagu siapa ya? Pak Lurah, dia nggak tahu kalau lagi ada video. Oh, ini penting rupanya. Nah, ini ikan mulai dimasukkan. Ini pemancingan paling asik. Member di sini udah puluhan tahun. Saya berhenti mancing tahun 2013. Itu teman-teman lama. Ada Bro Ajat, Gondrong, pemancing kawakan semua. Itu di ujung sebelah kiri dari saya menghadap itu ada Bro DT dari The Mancing. Tiket 200.000. Ada hadiah-hadiah pita tengah dan pita pinggir. Lagunya enak juga, saya nggak kenal. Di sini saya sebenarnya teriak, ada yang mancing nggak tuh? Karena belum ada yang narik kan. So akrab banget Pak Budi itu emang.
ya namanya panjat narik. Jadi sisi sana ya, sisi seberang. Oh, panjat. Nah ini sisi sini ini sebenarnya narik pinggir dan sini ya. Cuma di deretan ini kami berempat ini belum ada. Sebelah sana narik terus. Ada Pak Dadang, Pak Dede. Apakah kita harus tegang? Nggak perlu. Kita coba tenang dulu, jangan sampai lepas percaya diri. Kita harus percaya diri dengan umpan kita. Kasih buyaran-buyaran aja. Jadi jangan terlalu lama diemin. Sana masih narik terus. Ini sebelah kiri saya ini Bapak Haji Uu, ini Bu Ajat, ini Pak Rojak. Belum datang juga. Jadi ditarik sedikit untuk memancing perhatian. Nah itu berarti mulai ada goyangan, sekalian kita kasih buyaran supaya aroma umpan kita nyebar. Jadi ada buyaran-buyaran. Kita tetap di spotnya. Sebelah sana masih narik terus. Nah ini Bro Ajat mulai narik, jadi ikan mulai datang. Apakah kita harus tegang? Tidak perlu, kita harus tenang. Tarik sedikit, kasih pergerakan supaya ikan melihat. Kalau sudah sampai ke titik keluar dari spot, kita getak, kita kasih buyaran lagi. Oke, lihat sana masih narik terus, ikan belum mau ke sebelah sini blower. Di sini tidak pakai pembatas ya bro, karena emang kebersamaan, lebih kebersamaan. Jadi nanti kalau dari sebelah sini tidak narik-narik, bisa dikasih kesempatan untuk ke sebelah sana blower. Setidaknya jangan nyampe benjol orang itu. Nah ini Pak Rojak mulai ada pergerakan tuh. Pak Haji Uu juga ada. Berarti kan udah mulai bergerak. Tarik sedikit. Nah, tarik lagi. Cari perhatian. Tarik lagi. Kasih buyaran lagi kalau belum ada gonjangan. Ini kebetulan depan saya Bro Agus juga sama. Di lapak ini belum ada ikan. Terus tenang. Nah ini Pak Daniel nih yang punya pemancingan. Lupa kalau lagi ada video. Iya. Aku tertutup. Pak Daniel, aku tertutup. Ini sebenarnya ambil ketawa-ketawa ledek-ledekan nih. Oh, Bro Ajat mulai ada pergerakan tuh tadi getak. Ikan mulai datang. Tuh. Nah, Bro Dadi lagi ledek Pak Dede. Karena sebelah sana narik terus. Kita tetap tenang. Kasih buyaran lagi.
Teman-teman, trik-trik seperti ini juga belum tentu berhasil ya, tapi setidaknya kita ikhtiar, kita usaha terus, jangan pernah putus asa. Di pemancingan ini per ronde 1 jam ya, dan lapak selalu dikocok. Kalau kebetulan video-video saat saya uji coba itu dapat pinggir, ya kebetulan. Karena kan tidak setiap hari saya harus kesini toh. Saat uji coba, pas dikocok dapat pinggir lagi. Nah di video ini kok ya kebetulan dapat di tengah. Ini lagi lagu Roma Irama nih. Ini Pak Ojak mulai strike. Halo Bu, ini Ibu warung nih. Di sini nggak khawatir lapar, nggak khawatir nggak ada kopi. Itu berundung, dia yang akan melayani. Tiap ada yang kusut, ada masalah, atau ikannya susah dilepas karena terlalu dalam, itu beliau siap bantu. Pemancingan paling asik di sini. Anda mau coba? Ayo, ditunggu. Ikan di sini jarang gagal kawan. Nah ini di sebelah kiri Pak Haji mulai strike. Ikan mulai mau datang. Saya di tengah-tengahnya belum dapat. Apakah harus panik? Jangan. Karena bisa jadi karena buyaran buaya yang kita kirim, kebetulan datangnya manis di sebelah kiri atau kanan. Terus cari perhatian terus. Tuh, tarik sedikit. Jadi itu seperti umpan itu agak loncat dikit gitu loh. Jadi menarik perhatian. Nah, ikan mulai datang, tapi saya mocel kawan-kawan. Kusut deh. Apakah saat kusut kita harus panik? Jangan. Tenang. Biasa mata udah ini jadi rendangan-rendangan. Padahal ikan mulai datang nih. Itu sebenarnya juga kesalahan fatal. Waktu itu saya nggak bawa 2 joran. Biasanya saya bawa 2 joran. Jadi saat ini kusut, kita ganti dengan joran berikutnya. Tuh, depan saya mulai narik. Jadi ikan mulai datang kawan. Ikan di sini cepat. Jadi saat Anda terlambat karena kail bermasalah, pancing bermasalah, Anda telat. Ikan bisa habis. Itu Pak Dede strike. Nah ini sebelah sini udah mulai ya. Jadi udah mulai nyebar. Jadi entah berapa lagu nih kalau dihitung nih, karena sepanjang lomba diputar lagu, copyrightnya nggak karuan. Saat itu saya masih belum dapat juga. Tapi jangan panik kawan. Jangan terus nggak pede dengan umpan kita. Umpan saya dari rumput palsu itu bisa diandalkan. Jadi jangan pernah bimbang. Nah ini ngokam. Itu tadi ada pergerakan. Kalau tangan saya bergerak ke depan itu berarti ada pergerakan dari pelampung. Saya bilang ya, pelampung sensitif dari saya ini sangat sensitif. Ada ikan di bawah, ada ikan goyang, ada pergerakan ikan, itu kebaca. Tapi itu perlu jam terbang ya kawan, susah saya menjelaskannya.
pergerakan ikan itu akan sangat kebaca. Oh, di bawah lagi ada ikan nih, harus diapain nih, mulai digeser nih, atau biar nggak kemana-mana dibuyarin lagi nih. Nah, itu perlu jam terbang. Tapi kalau tangan saya tadi udah sebegini, itu berarti ada pergerakan pelampung, ada itu. Tapi kalau semacam saya begini ini nggak langsung ada pergerakan sedikit ditarik, tidak. Tuh, yang sini di gentak nggak kena, berarti ikan tuh masih, ini umpan apa nih? Oh, dia masih mempelajari, kayaknya kok enak nih. Wah, akhirnya netep di situ. Seneng dengan umpan kita, Sadane Putaso. Nah, ini mulai strike. Ikannya ganas nih. Ya, dibawa ke kiri kanan. Waduh. Oh, gede. Coba teman-teman kalau saya lagi di video-video mancing itu perhatikan cara strike-nya, cara ngelawan ikan dan sebagainya. Saya pemancing yang jarang sekali putus pakai 018. Jarang saya itu sampai putus. Kecuali ada hal tertentu ya, misalnya ganggu orang dan sebagainya, akhirnya kita nahan. Tapi saya itu pemancing yang jarang putus, terutama untuk mancing-mancing ikan-ikan rame gini ya. Di sini nih paling 8 on, 5 on, 3 on, ikannya campur. Strike 1 ya. Ini kan mulai ngumpul di lapak kita. Udah merasakan aroma Sadane Putaso. Jadi kalau macam kami gini nih, dalam hitungan sekian 1, 2, 3 menit gak ada pergerakan, itu digeser umpannya. Jangan didiemin. Selambat-lambatnya itu 5 menit. Saya kadang-kadang 1 menit geser, nggak ada. 1 menit, 2 menit geser, strike lagi. Gentak itu nggak perlu keras-keras, bikin masalah, bikin mental, ikan nyangkut kemana-mana, ikan nyangkut kemana-mana. Wah, ini nyangkut di tali, padahal ikan lagi ngumpul nih. Ya, di sini nih saya beli cerewet nih. Mancing paling heboh. Teman-teman ikuti terus video-video mancing saya. Jadi lihat cara gentak, cara nahan, cara menangani masalah. Jadi bukan sekedar video saya mancing, tapi saya lebih ke berbagi gimana sih mancing yang asik. Ojek narikan 11 ini mulai datang. Kira-kira 4-5 menit nggak ada pergerakan, kasih buyaran. Ini karena blower kenceng, saya pakai pelambung jagung waktu itu kalau nggak salah. Jadi dia bisa ngelawan arus blower.
Jadi ada bercandaan di kami ini jangan lebih dari 5 menit. Kita lebih gentak untuk bikin buyaran-buyaran baru. Jadi kan nggak kemana-mana. Ini tadi ikan keberapa ya? Sudah dapat berapa? Nyampe nggak ngitung saya tadi? 2 kalau nggak salah ya, atau 3? Tuh, Bro DT dari The Mancing Strike di ujung nih. Teman-teman nggak selalu pinggir itu ya, itu nggak pasti di sini. Ikan nyebat. Jadi yang komen di kolom komen saat saya bikin video di pinggir itu di sini selalu dikocok. Lihat gentak saya, nggak pernah pakai. Wah, nggak perlu. Nah, jadi jarang nyambut di atas gitu. Anggap aja ikan ketiga ya, 3. Jadi saatnya kita panen. Jangan sampai ada masalah kalau pas begitu. Usahakan bila perlu bawa joran serep karena saatnya ikan ngumpul. Jadi jangan nyampe buyaran di lapak kita itu habis. Karena kalau habis ikan emas itu akan nyari lagi. Tapi kalau di situ ada buyaran dari umpan kita dan dia suka dengan umpan kita, dia nggak kemana-mana. Saatnya kita panen. Wih, badan yang ngerokok, wes. Nih, ambil bercanda-bercanda liatin Bro DT sama Bro Moldi. Bercanda-bercanda sebenarnya. Ya, strike lagi. Aduh maaf Pak, aduh maaf ikan yang ke kiri. Ikan udah ngumpul. Nah, jadi berarti dia ada goyangan itu kalau saya udah begitu. Tapi ternyata mungkin masih di bawah kiri, kanan, atau kelihatan duduk-duduk. Tapi sudah itu kalau saya nggak, saya enak. Biarkan dulu, jangan nyampe dia kaget, bubar, bikin ikan yang lain juga ikut kaget. Sekalipun kelihatan ada goyangan, kalau misalnya kira-kira 5 menit belum ada itu, mending kita kasih buyaran lagi, kasih umpan baru lagi. Kan sambil dia melayang-layang, dia turun itu juga menarik perhatian ikan. Karena hati-hati ya, ikan emas itu kan di alam pembiakannya dia ke atas, dikasih makan pelet. Tuh ada goyangan tuh tadi. Tapi kalau belum ngetruk bener atau belum ngegorek, ini kalau saya nggak kuat itu biasanya itu karena umpan kita misalnya ke ke tabrak ikan terus ke bawah dia ke lapak orang, nah itu mau nggak mau kita getak.
Ya biarkan kadang-kadang kena badan. Nah, tapi kalau nggak perlu, santai kawan. Lihatin hampir semua ini biang-biang mancing semua ini, jangan salah ya. Mereka ini biang-biang mancing semua ini puluhan tahun, bukan sebulan 2 bulan. Itu Pak Lurah itu saya kenal mungkin sekitar 2011 atau 2012 di pemancingan Zam-Zam. Begitu saya kesini ternyata beliau ada. Terus kan perlu kesabaran kawan, mancing ketupat jangan ada beban. Entah ikan berapa tadi ya, saya lupa. Itu kalau saya begitu tuh kadang-kadang, ternyata nggak lihat lampu teman depan ada di situ, jadi kita tarik. Di sini saling pengertiannya tinggi kawan, pemancingan luar biasa. Itu kan saya geser ke kanan. Ini umpan sadar yang tasu ini kalau lagi rezekinya ada, ngamuknya luar biasa. Ini kalau nggak salah waktu itu mendung deh, terus nanti hujan kalau nggak salah. Nah, teman-teman banyak yang nanya, kalau hujan lebih cocok umpan seperti apa ya Pak Bro? Saya pemancing yang percaya diri dengan umpan saya yang saya bikin awal, jadi jarang saya tambah-tambahkan atau apa. Dan itu saya pakai siang malam, panas hujan.
Ini sebenarnya saya ambil ketawa nih karena ledek-ledekan, tapi karena copyright jadi mau nggak mau saya hilangkan. Tadi ngelewat ya, jadi umpan dibawa ke arah kiri. Jadi di situ masih ada pergerakan ikan kawan. Hati-hati dengan pelampung jagung, pelampung sensitif itu sangat-sangat peka terhadap pergerakan ikan. Rokok dulu. Mulai sepi, nggak ada yang strike. Pohon aing jahe. Mulai pada ngerokok, ngopi. Ikan mulai pada kenyang. Woi, Pak Daniel, wes. Enak ya bang, ngerokoknya bang. Oh, pergi lagi. Itu manusia setengah dewa. Gila itu. Apa-apa dikerjain sendiri, luar biasa dia. Bikin tebing. Ya mulai gerimis. Ya saya ingat saya di video ini hujan loh. Jadi supaya natural saya nggak lihat dulu videonya.
Sebenarnya video ini saya juga belum terpikir untuk tayang, tapi kebetulan kok ya banyak yang nanya, gimana sih Pak Bro biar ikan mengumpul telapak kita. Ya ini salah satunya di video ini. Teman-teman maaf ya kalau ada pertanyaan saya kirim link video karena keterbatasan saya untuk membalas. Jadi kalau ada pertanyaan saya pasti carikan video yang tepat, yang mewakili. Ya kan hujan kan? Nah itu pelampung saya naikkan. Karena ini kebetulan waktu itu pakai pelampung jagung hujan. Wah. Pelampung jagung itu akan lebih efektif waktu dia tidak di permukaan, tapi kira-kira sejauh-jauhnya 1 telapak tangan lah dari permukaan air, atau cukup 2 jari di bawah permukaan air. Jadi banyak jenis ikan mas waktu dia makan pelampung itu akan naik. Kalau udah naik itu ada 2 kemungkinan. Kalau naiknya perlahan itu berarti umpan habis, tapi kalau naiknya cepet klep gitu berarti itu ada ikan yang sudah sekian persen itu jelas kena. Tuh, lihatin bro aja juga dinaikkan kan. Dia kalau nggak salah juga pelampung jagung. Ini perlu jam terbang ya kawan-kawan, pelampung apa yang pas gitu ya. Ini di sini nih kalau lagi ramai gini blowernya kenceng karena apa? Ikan banyak. Takutnya dia kekurangan oksigen. Ada resikonya kalau kita pakai pelampung yang cabai atau pelampung bulu merah, dia mirip-mirip. Nanti saya akan bahas gimana sih cara ini ikan jaru. Moga-moga saya sempat ya bikin kolam ini. Kalau teman-teman kan banyak yang nanya, kok di kolam itu mulu Pak Bro? Ya bukan apa-apa, saya kan udah pensiun mancing kawan. Ini lebih ke uji coba. Saya akan uji coba racikan-racikan. Jadi saya akan berusaha membuat varian-varian baru racikan. Jadi teman-teman, banyak sebenarnya dari racikan-racikan hasil yang saya uji coba ini, hampir semua dimakan. Tapi kan saya harus nyari sisi wow. Kalau cuma dimakan, hampir semua umpan racikan dengan amisan untuk sadar reputasi itu dimakan. Cuma saya sebagai milik dari sadar reputasi kan harus nyari sisi wow untuk teman-teman gitu. Saya pernah coba bungkren, ikan cere, ikan god, dimakan. Cuma belum ketemu sisi wow-nya. Nah ini terus. Saya itu sering di sini nyoba racikan baru, cuma dapat 1-2. Itu nggak saya share. Jadi cukup saya aja yang ini ya. Teman-teman tinggal menikmati hasilnya nanti. Mana yang terbaik, mana yang punya sisi wow. Nah ini hujan deras. Udah gak ada yang strike lagi. Di berundu nih nutupin, aku jadi gak terlihat. Dia gak sadar deh. Ini dia kan harus ngawasi mana yang punya masalah. Dia akan datang mancing di sini enak banget. Anda kusut, dia akan datang. Dia ngawasi siapa yang bermasalah. Nanti akan dia bantu. Ternyata pancing putus, dia akan pasang. Dia cepet, luar biasa. Rekomendasinya mancing di sini.
Jadi per 1 jam itu tarif 65, ikan 1,5 kilo. Itu sudah termasuk untuk bintang tengah. Tuh, 5 menit kata Bro Dan, tinggal 5 menit. Jadi memang waktu setengah jam kawan. Ini 2 kali kocok. Jadi saya akan menunjukkan yang video bapak ini yang kebetulan di awal bermasalah. Kita perlu kesabaran. Jangan lupa teman-teman, saksikan video-video saya yang begini. Jadi gimana trik mancing, gimana nyamannya mancing, gimana menangani masalah, gimana cara gentang, gimana cara nahan ikan. So jangan lupa klik subscribe, jangan lupa klik juga loncengnya. Jadi saat ada tip-tip dari saya terbaru, nah ini strike lagi, teman-teman nggak ketinggalan. Anda yang pertama. Nih, yang lain udah nggak strike, saya masih strike kan. Umpan hujan atau ini tetap pakai umpan yang sama. Entah masih dapat lagi atau enggak, saya lupa. Tuh, kalau ada yang nyangkut segala macam, tip dulu langsung bantuin. Pokoknya Anda tinggal duduk manis. Ini akan dimulai pengocokan kedua. Apakah masih strike lagi? Dapat 13 yang untuk kocokan kedua. Ini saya kalau nggak salah mau mematikan video. Ini kocokan kedua ya, terlalu panjang. Oke, itu tadi. Jadi saat kita bermasalah di lapang, kita jangan panik, jangan jadi kurang pede dengan umpan kita. Kita tetap percaya diri dan lakukan seperti yang saya lakukan. So, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya, dan tunggu tips-tips terbaru dari saya supaya semua sahabat Pak Bro menjadi pemancing yang hebat, yang selalu strike, dan yang terutama di pemancingan selalu fun. Mancing untuk fun, jangan ada beban. Salam Putasu.